Ketegangan memuncak di markas FIFA saat perdebatan terbuka dengan Sekjen AFC soal status Malaysia dalam proyek FIFA ASEAN Cup. Sumber internal menyebut mayoritas anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Thailand, telah asesi langkah FIFA untuk menyingkirkan Malaysia dari turnamen edisi perdana. Isu ini makin panas setelah muncul tudingan bahwa AFC berusaha menahan keputusan tersebut demi menjaga citra internal, sementara FIFA bersikeras menegakkan integritas kompetisi. Apakah ini awal dari reformasi besar di sepak bola Asia Tenggara, ataukah perpecahan baru sedang dimulai di tubuh AFC? Simak kronologi lengkapnya, analisis situasinya, dan dampaknya bagi sepak bola kawasan dalam laporan lengkap ini. Jangan kemana-mana, yuk! Kita bahas. Sejak FIFA menolak banding FAM atas sanksi pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain tim nasional, dunia sepak bola kawasan ini seakan terbelah dua. Mereka yang ingin percaya bahwa ini hanya kesalahan administratif dan mereka yang tahu bahwa ini adalah luka yang dalam, luka pada integritas permainan itu sendiri. Beberapa tahun terakhir, Malaysia tengah mengejar mimpi besar. Federasi mereka berambisi menjadikan tim nasional setara dengan kekuatan baru Asia Tenggara, Indonesia, Vietnam, hingga Thailand. Salah satu jalur tercepat yang mereka pilih adalah naturalisasi pemain asing, kebijakan yang diadopsi sejak 2018. Langkah itu sempat dipuji, sejumlah pemain berdarah campuran mulai menghiasi skuad nasional. Tapi di balik euforia itu muncul tanda tanya. Beberapa nama beraksen Latin tiba-tiba mengaku memiliki nenek moyang dari Penang atau Melaka. Klaim yang sulit diverifikasi namun cepat disahkan. Media Vietnam, VN Express, pernah menulis dengan nada sinis, proses naturalisasi Malaysia berjalan terlalu cepat dan tidak transparan. Namun kala itu, masyarakat Malaysia sedang larut dalam optimisme. Publik percaya bahwa langkah berani itu akan membawa Harimau Malaya lebih jauh di kancah Asia. Optimisme itu mencapai puncaknya pada laga kualifikasi Piala Asia 2027 ketika Malaysia menang telak 4-0 atas Vietnam. Kemenangan besar itu disambut dengan sorak-sorai di Stadion Bukit Jalil. Tapi euforia itu hanya bertahan beberapa minggu hingga sebuah laporan anonim tiba di meja FIFA. Laporan itu datang tanpa nama. Di dalamnya terdapat salinan dokumen dan foto-foto pribadi sejumlah pemain yang disebut-sebut berdarah Malaysia. Beberapa dokumen terlihat ganjil, tanggal lahir berbeda, tanda tangan yang tak seragam, hingga akta kelahiran yang tampak dimodifikasi. Departemen Integritas FIFA segera bergerak. Dalam hitungan minggu, mereka menemukan pelanggaran berat. 7 pemain Malaysia menggunakan dokumen palsu. Beberapa di antaranya bahkan memalsukan catatan kelahiran dan asal keluarga. Pasal yang dilanggar jelas, Pasal 22 Kode Disiplin FIFA yang melarang keras penggunaan dokumen palsu dalam proses administrasi sepak bola internasional. Pelanggaran ini bagi FIFA bukan hanya soal birokrasi, tapi soal kejujuran dalam sistem yang berdiri di atas kepercayaan. Tak lama setelah temuan itu, FIFA menjatuhkan 3 sanksi besar. Denda sebesar 350.000 franc Swiss kepada FAM. Larangan bermain 12 bulan bagi 7 pemain yang terlibat. Vonis bersalah bagi FAM atas manipulasi dokumen resmi. FAM mencoba melawan. Mereka mengajukan banding ke Komite Banding FIFA, namun hasilnya sudah bisa ditebak. Banding ditolak. FIFA menyebut bukti yang dimiliki final dan mengikat. Setelah keputusan final itu diumumkan, FIFA mempublikasikan bukti tambahan. Disinilah muncul nama Iman Machuca, pemain kelahiran Rosario, Argentina yang disebut-sebut memiliki nenek dari Penang. Namun, hasil investigasi otoritas sipil di Santa Fe, Argentina berkata lain. Nenek Machuca lahir dan besar di San Lorenzo, Argentina. Tidak ada catatan yang menunjukkan hubungan darah dengan Malaysia. Artinya, seluruh dokumen yang dijadikan dasar naturalisasi dipalsukan secara sistematis. Nama Machuca hanya 1 dari 7. Di antara mereka juga ada Hector Havel dan Facundo Garces, 2 pemain yang sempat dielu-elukan media Malaysia sebagai simbol modernisasi sepak bola nasional. Kini, mereka justru menjadi simbol kebohongan. Publik Malaysia pun mulai retak. Ada yang tak percaya menyebut ini fitnah politik.
Tapi banyak juga yang mulai bertanya-tanya, bagaimana sistem sebesar FAM bisa seceroboh ini? Kasus ini tak hanya mengguncang federasi, tapi juga menghancurkan karier individu. Salah satu korban terbesar adalah Rodrigo Holgado, striker asal Argentina yang sempat dipuja di media sosial Malaysia. Menurut laporan jurnalis olahraga Pip Sierra, klub Holgado di Kolombia, Amerika de Cali, memutus kontrak setelah mengetahui bahwa sang pemain terkena sanksi FIFA selama 12 bulan. Dalam kontraknya, Holgado memang setuju tidak menerima gaji selama masa skorsing, tapi klub akhirnya memilih untuk melepasnya sepenuhnya. Bagi Holgado, keputusan itu menghentikan karirnya di level tertinggi. Dia percaya bahwa ini kesempatan baru. Tapi malah jadi mimpi buruk, tulis Pip Sierra di akun X miliknya. Setelah kasus mencuat, beberapa pemain lain yang ikut dalam proyek naturalisasi Malaysia menonaktifkan akun media sosialnya. Sumber internal FAM menyebut mereka takut berbicara. Situasi di ruang ganti tim nasional sangat tegang. Kepercayaan publik pun runtuh. Dari tribun stadion hingga ruang redaksi, Malaysia kini terjebak dalam krisis moral yang jauh lebih dalam dari sekadar sanksi administratif. Di tengah kekacauan itu muncul suara jujur dari legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih. Dalam wawancaranya dengan media lokal, ia mengatakan, FIFA sudah jelas dan kita harus menerimanya. Melawan FIFA di CAS mungkin tidak akan berhasil. FAM harus berhenti menutupi kesalahan dan mulai membangun kembali kepercayaan publik. Kalau kita mencintai olahraga ini, rawatlah dengan semangat dan kejujuran. Pernyataan itu terdengar seperti tamparan keras. Safi bukan hanya legenda, tapi ikon nasionalisme sepak bola Malaysia. Ketika seseorang sepertinya mulai bicara, publik tahu bahwa ada yang benar-benar salah di tubuh federasi. Kini, nasib Malaysia berada di tangan Court of Arbitration for Sport, (CAS) di Swiss. Banding terakhir mereka masih diproses, namun sejumlah pengamat memprediksi hasilnya tak akan jauh berbeda. Jika Malaysia kalah di CAS, konsekuensinya sangat berat. Pembatalan hasil pertandingan resmi, penghapusan poin, hingga larangan tampil di kompetisi internasional selama 5 tahun, seperti yang pernah menimpa Timor Leste pada 2016. Itu berarti Malaysia bisa langsung dicoret dari kualifikasi Piala Asia 2027 dan otomatis dilarang mengikuti turnamen baru seperti FIFA ASEAN Cup yang dijadwalkan dimulai tahun depan. Namun di balik proses hukum itu ada dimensi lain yang lebih sensitif, politik. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor John, yang merupakan warga negara Malaysia, diduga berupaya melobi FIFA untuk meringankan hukuman bagi FAM. Langkah itu menimbulkan kontroversi di internal AFC. Mantan Wakil Presiden AFF asal Vietnam, Duong Phu Lam, bahkan menuduh Winsor John melindungi kepentingan nasionalnya sendiri. Saya tidak mengerti maksud Sekjen AFC. Beliau bilang tidak akan ada hukuman tambahan untuk Malaysia. Padahal federasi yang bersalah itu jelas FAM sendiri, ujarnya dalam wawancara dengan Dantri.com. Duong Phu Lam bahkan menyerukan negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Laos untuk bersama-sama menggugat AFC ke FIFA dan CAS jika Malaysia benar-benar dilindungi. Jika itu terjadi, bukan tak mungkin ASEAN akan terbelah karena satu kasus yang bermula dari selembar dokumen. Kasus ini mengajarkan satu hal penting. Dalam sepak bola modern, integritas lebih mahal daripada kemenangan cepat. Malaysia, yang semula berusaha mempercepat langkah menuju panggung Asia, kini harus menanggung beban berat akibat tergesa-gesa membangun prestasi dengan cara yang salah. Kini, seluruh mata tertuju ke Kuala Lumpur. Apakah FAM akan terus melawan arus dan mempertahankan banding di CAS atau memilih mengakui kesalahan dan memulai dari awal? Namun satu hal pasti, kepercayaan publik yang hilang tak bisa ditebus dengan trofi, uang, atau strategi hukum. Ia hanya bisa dipulihkan dengan kejujuran. Seperti kata Safi Salih dalam kalimatnya yang sederhana tapi bermakna dalam, kalau kita benar-benar mencintai sepak bola, rawatlah dengan cinta, bukan dengan tipu daya. Ketika keputusan FIFA terhadap Malaysia diumumkan, suasana sepak bola Asia Tenggara berubah drastis. Di Bangkok, media seperti The Nation Thailand menulis tajuk besar, "Hari kelam sepak bola ASEAN, FAM jatuh dari menara ambisinya sendiri." Di Hanoi, Tuai Tre menurunkan laporan panjang tentang kejatuhan moral Federasi Malaysia.
Sementara di Jakarta, perbincangan publik menghangat, tidak sedikit yang menilai bahwa ini menjadi titik balik penting dalam relasi sepak bola kawasan. Federasi-federasi ASEAN mulai meninjau ulang kebijakan naturalisasi mereka. Vietnam memperketat regulasi pemain asing di tim nasional. Thailand membentuk komite etik untuk meninjau dokumen pemain berdarah campuran. Bahkan Filipina, yang selama ini dikenal terbuka terhadap pemain diaspora, mulai menyiapkan sistem audit administrasi independen. Namun, di tengah gelombang reaksi itu, satu negara muncul sebagai pusat perhatian baru, Indonesia. Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan naturalisasi secara lebih hati-hati, mendadak disebut sebagai contoh model baru. Keberhasilan tim nasional Indonesia menyeimbangkan prestasi dan transparansi membuat banyak pihak mulai melirik pendekatan PSSI. Dalam wawancara dengan Channel News Asia, salah satu analis sepak bola regional, Lee Chong-hui, mengatakan Indonesia melakukan naturalisasi dengan kontrol publik yang ketat. Semua prosesnya terbuka melalui parlemen dan disertai verifikasi hukum. Itu yang membuat publik percaya. Di tengah kegaduhan, langkah transparan itu menjadi kontras dengan cara Malaysia membangun proyeknya. Bila Malaysia memilih jalan pintas, Indonesia justru memilih jalur panjang, mengintegrasikan pemain diaspora tanpa mengaburkan identitas nasional. Krisis Malaysia pun seakan menguatkan posisi moral Indonesia di mata dunia sepak bola Asia. Dalam rapat informal ASEAN Football Federation, AFF di Manila, beberapa perwakilan negara bahkan meminta Indonesia menjadi salah satu inisiator reformasi regulasi naturalisasi di tingkat ASEAN. Namun, krisis ini bukan sekadar persoalan etika olahraga. Di balik layar, badai politik mulai terbentuk. Sejumlah laporan menyebut adanya ketegangan antara anggota AFC sendiri terkait dugaan keberpihakan Sekjen AFC, Datuk Seri Winsor John. Menurut laporan Dantri Vietnam dan Bangkok Post, beberapa negara anggota meminta AFC untuk tidak memihak dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus Malaysia pada FIFA dan CAS. Namun, upaya itu tidak mudah, mengingat posisi strategis Malaysia di AFC sebagai negara tempat markas besar organisasi itu berdiri. Mantan pejabat AFF asal Laos yang tak mau disebutkan namanya mengatakan kepada media, ada kekhawatiran bahwa keputusan AFC akan dipengaruhi faktor politik. Jika itu terjadi, bukan hanya Malaysia yang kehilangan kredibilitas, tapi seluruh konfederasi Asia. Kecurigaan ini membuat hubungan antar federasi di Asia Tenggara menjadi tegang. Untuk pertama kalinya, persatuan ASEAN dalam sepak bola diuji oleh satu kasus yang tidak berkaitan dengan hasil di lapangan, melainkan persoalan kejujuran. Di dalam negeri, efeknya begitu terasa. Stadion yang dulu dipenuhi bendera dan nyanyian kini terasa hampa. Media lokal seperti Harian Metro dan The Star mulai mengubah nada pemberitaannya. Jika dulu mereka bangga dengan era baru Harimau Malaya, kini mereka lebih banyak mengangkat kisah kecewa dan introspeksi. Seorang pengamat olahraga Malaysia, Azrul Ananda, menulis dalam kolom opininya, kita ingin cepat menjadi kuat, tapi lupa membangun fondasi kejujuran. Kini, harga yang dibayar bukan hanya reputasi, tapi juga rasa percaya diri bangsa. Beberapa pemain lokal bahkan mengaku kehilangan semangat. Kami malu, kata salah satu pemain Liga Super Malaysia kepada New Straits Times. Kami merasa seperti ikut menanggung dosa yang bukan kami buat. Bagi banyak supporter, rasa kecewa berubah menjadi kelelahan. Di forum daring seperti Reddit Malaysia Football atau lowyat.net, diskusi bergeser dari taktik dan pemain ke pertanyaan yang lebih mendasar. Masih bisakah kita percaya pada sistem ini? Bagi kawasan Asia Tenggara, skandal ini bukan hanya mencoreng satu negara, tapi juga mengguncang reputasi sepak bola ASEAN di mata dunia. Di tengah rencana FIFA untuk membentuk FIFA ASEAN Cup, turnamen regional dengan standar global, kasus Malaysia menjadi perhatian utama. Seorang pejabat FIFA yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters, FIFA ingin memastikan integritas kompetisi baru di Asia Tenggara. Jika ada federasi yang tidak bisa menjaga transparansi administrasi, mereka bisa ditunda partisipasinya. Pernyataan itu jelas mengarah ke Malaysia. Jika keputusan CAS tidak berpihak pada FAM, bukan tidak mungkin Malaysia dihapus dari edisi perdana FIFA ASEAN Cup.
Bagi federasi lain, terutama Indonesia, Vietnam, dan Thailand, ini menjadi peluang sekaligus tanggung jawab. Mereka dituntut bukan hanya tampil kuat di lapangan, tetapi juga menjaga kredibilitas sepak bola kawasan yang selama ini dikenal penuh drama dan rivalitas tajam. Kasus Malaysia mungkin akan tercatat sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Namun di sisi lain, krisis ini juga membuka kesempatan untuk pembenahan besar-besaran. Beberapa analis percaya skandal ini bisa menjadi momen nol bagi ASEAN Football, sebuah titik balik untuk membangun sistem yang lebih jujur dan profesional. Karena di era modern, sepak bola bukan sekadar soal mencetak gol, tapi tentang menjaga kepercayaan publik terhadap permainan itu sendiri. Naturalisasi seharusnya menjadi jembatan, bukan jalan pintas, tulis kolumnis olahraga Thailand Anu Chaworawit dalam Bangkok Post. Ketika prosesnya dilanggar, yang runtuh bukan hanya satu tim, tapi nilai keadilan yang menopang seluruh permainan. Kini, dunia menunggu. Apakah Malaysia akan bangkit dengan cara yang benar atau terjebak dalam siklus pembenaran yang sama? Penutup, di antara kejujuran dan kemenangan skandal ini telah menelanjangi sisi rapuh dari ambisi. Bahwa di tengah dorongan untuk menang cepat, seringkali federasi lupa bahwa fondasi olahraga adalah kepercayaan dan integritas. Dari Jakarta hingga Kuala Lumpur, dari Stadion Hanoi hingga Bangkok, pesan yang tersisa kini sama. Sepak bola tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Dan seperti diucapkan oleh Safi Sali dalam wawancara terakhirnya, kalimat yang kini bergema di seluruh media sosial Malaysia. Kalau kita benar-benar mencintai sepak bola, rawatlah dengan cinta, bukan dengan tipu daya. Karena pada akhirnya, bukan skor atau trofi yang menentukan martabat sebuah bangsa di sepak bola, melainkan keberanian untuk jujur ketika dunia sedang menatap. Bagaimana nasib sepak bola Asia Tenggara setelah keputusan bersejarah ini? Apakah Indonesia akan mengambil peran kepemimpinan baru dalam reformasi sepak bola kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah langkah FIFA ini sudah tepat atau justru memperdalam perpecahan di tubuh AFC? Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung sepak bola bersih dan profesional. Bravo Timnas Garuda!